Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, waktu Abu Dhabi dan Kuwait. Jumpa lagi dengan saya Imam Abu Ahmad dalam acara Ngobrol Santai bersama dengan perawat senior yang bekerja di luar negeri. Nah, kali ini tamu kita spesial adalah Mbak Ekawati Prasetya dari Kuwait. Kenapa hari ini saya minta beliau untuk sharing karena beberapa waktu yang lalu saya itu menulis di Facebook tentang lowongan perawat di luar negeri yang tersia-siakan. Kemudian nggak nyangka ternyata tulisan saya viral, Mbak. Tulisan saya di-share sampai hari ini 637 yang share. Kemudian banyak sekali komen-komen yang menanyakan tentang bagaimana kesempatan kerja di luar negeri, khususnya di Abu Dhabi, di Kuwait, di Qatar, dan di Arab Saudi. Saya dapat banyak sekali inbox dari mereka bertanya-tanya tentang bagaimana keadaan sebenarnya kerja di Saudi, berapa gajinya, suka dukanya gimana. Nah, ini saya berharap kali ini Mbak Eka bisa sharing pengalaman, cerita yang mencakup semua pertanyaan yang saya sudah saya rangkum menurut list yang banyak masuk dari inbox di Facebook saya. Oke, tujuan program ini adalah ya sekedar memberikan wawasan, memberikan gambaran bagaimana sih bekerja di luar negeri, suka dukanya, pengalaman, dan sekaligus tantangannya. Jadi nanti silakan Mbak Eka kesusahannya apa juga diceritakan, tidak hanya senangnya saja gitu. Jadi diharapkan dengan adanya obrolan kali ini dengan Mbak Eka bisa memotivasi, bisa menambah nyali niat perawat-perawat teman sejawat kita yang masih muda khususnya di Indonesia, sehingga terdorong untuk bekerja di luar negeri. Nah, khususnya topik kali ini ke Kuwait gitu ya, daripada jadi sukarelawan, jadi honorer, demo sana sini, tidak pasti menuntut diangkat menjadi PNS. Saya kira bekerja di luar negeri adalah satu alternatif yang perlu Anda coba. Oh ya, sebelum kita lanjut, saya akan bacakan sedikit riwayat singkat beliau, yaitu namanya Mbak Ekawati Prasetya, M. SK, lahir di Ponorogo 14 April 1979, sudah menikah dan punya anak 3. Riwayat pendidikan beliau SDN Plalangan, Ponorogo, kemudian SMP MTSN Ponorogo tahun 93, SMA 1 Ponorogo lulus tahun 97, kemudian Akper Dr. Sudono Madiun. Dilanjutkan karir beliau menempuh pendidikan di S1 Keperawatan UNPAD tahun 2010 dan terakhir S2 MMK 3L Universitas Syahid Jakarta saat ini. Riwayat kerja beliau dari tahun 2003 sampai sekarang bekerja di Ministry of Health sebagai perawat. Demikian mungkin ada yang perlu ditambahkan dari CV singkat ini, nanti silakan ditambah. Mbak Eka, apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah, Mas Imam. Gimana kabarnya di UAE? Alhamdulillah sehat, baik semua. Ya, ya. Terima kasih atas undangannya, atas waktunya dan tempatnya untuk bisa sharing, dan terima kasih juga atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pagi ini, waktu Kuwait ya. Iya. Tadi saya sedikit bacakan CV singkat, mungkin kalau ada yang perlu ditambahkan tentang diri Anda sendiri, silakan. Alhamdulillah cukup Mas Imam ya. Mungkin kalau yang sebelum berangkat ke Kuwait, saya itu pernah bekerja ya, mungkin ada di Jawa Timur, ada di Jakarta juga. Makanya saya tadi nggak nyebutkan ya, itu pengalaman yang berharga bagi saya ya sebelum berangkat ke Kuwait waktu itu. Jadi memang kita harus punya tekad dan bulat ya, meskipun
waktu itu kalau saya pikir, saya ngerasa nggak mungkin ya saya bekerja di Kuwait dengan keterbatasan saya bahasa Inggris yang mungkin kalau dibanding teman-teman saya yang sudah lancar ya mungkin saya bisa, tapi saya merasanya kayaknya nggak mungkin. Tapi Masya Allah ya, mungkin sudah nasib saya. Alhamdulillah saya melewati proses apa itu rekrutmen tahun 2001 ya waktu itu ya, bukan 2003 yang rekrutmen dari Kuwait. Kemudian Januari 2003 tes tulisnya sama tes interview. Waktu itu saya tes interviewnya di Sangrila, tes tulisnya serempak di MTKI yang di Hang Jebat ya waktu itu. Waktu itu kita saingannya ada 700 perawat saat itu, dan alhamdulillah yang lulus 200 perawat. Waktu itu saya berangkat dari PT Amri Marga Tama ya. Dan alhamdulillah Allah kasih rezeki saya bisa lulus ke Kuwait gitu Mas Imam, cerita singkatnya. Oke, terima kasih ya. Tadi bilang terpaksa atau termotivasi untuk bekerja ke luar negeri, Mbak. Saya ingin detail tentang masalah ini soalnya kebanyakan perawat-perawat atau teman sejawat kita di Indonesia itu kalau saya lihat alasannya itu kurang termotivasi. Nah, alasan yang lainnya juga banyak sih. Cuma saya ingin setelah pertemuan obrolan kita kali ini teman-teman kita termotivasi dari dalam dirinya sendiri. Dan setelah mendapatkan cerita dari Mbak Eka bagaimana enaknya kerja di Kuwait, lebih termotivasi lagi. Motivasi Anda kerja di luar negeri itu apa dulunya? Mas Imam ya, saya pribadi termotivasi dari diri saya sendiri Mas Imam ya, kalau saya berangkat bekerja ke luar negeri. Jadi mungkin waktu kita zaman sekolah dulu ya Mas Imam ya, kita ngebayangin masih zaman D3 keperawatan itu ya kayaknya banyak brosur-brosur yang lewat gitu. Cuman saya berpikir emang saya sudah kepingin gitu ya, saya udah pengen merantau gitu, tapi saya juga belum pernah terbesit keluar negeri yang jauh gitu. Saya berpikirnya bisa enggak gitu kan. Dan mungkin saya termotivasinya karena saya kepingin membantu keluarga, membahagiakan kedua orang tua saya. Waktu itu cita-cita saya kepingin memberangkatkan kedua orang tua saya haji, membantu adik-adik saya sekolah. Dan alhamdulillah dengan motivasi itu saya sendiri harus yakin, percaya diri, belajar yang rajin, dan alhamdulillah semua proses terlewati, suka duka terlewati. Saya berangkat ke Kuwait dan alhamdulillah apa yang saya niatkan itu, Masya Allah, Allah kasih mudahkan jalannya. Saya bisa memberangkatkan kedua orang tua saya pergi haji dan bisa membantu adik-adik sekolah juga hingga lulus sarjana. Dan saya sendiri di sini juga bisa melanjutkan ya apa itu S1 saya yang ke Unpad itu dari buah tangan dari setelah bekerja di Kuwait Mas Imam. Jadi emang motivasi saya kepengen menambah pengalaman juga ya waktu itu, wawasan juga. Mungkin wawasan bekerja di Indonesia juga sudah bagus, tapi mungkin kalau ke luar negeri kita juga kolega kita juga bertambah ya, mungkin dari berbagai negara kita juga tambah wawasan yang banyak, dan alhamdulillah semua terlampaui Mas. Saya sudah mencapai itu yang saya niatkan Mas Imam. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah berarti Alhamdulillah ya ya. udah ya. Aduh Masya Allah ya, saya nggak bermaksud ingin riak ya, tapi mungkin itu niat hati saya dari dalam ya waktu itu ya, emang saya terbersit dari hati saya ingin memberangkatkan orang tua buat haji gitu. Tapi ya maksudnya ini buat support buat teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang mendengarkan ini dan mungkin masih pengen punya cita-cita juga ingin memberangkatkan orang tuanya umroh atau haji, atau mungkin membantu keluarganya yang sedang melanjutkan pendidikan gitu ya. Itu yang motivasi dari diri saya pribadi Mas Imam begitu. Jadi maksud saya membangkitkan semangat teman-teman ya, bukan bermaksud saya pamer atau riak Mas Imam ya. Terima kasih ya, betul sekali. Saya juga dulunya salah satu motivasi saya ya bekerja di luar negeri, pikiran saya itu gajinya mungkin mesti lebih tinggi kayak gitu. Waktu itu Pak. Bahkan saya Mbak, saya udah PNS. Saya udah PNS di Rumah Sakit Sarjito, kemudian kebetulan ada tawaran
kerja ke Uni Emirat Arab. Kemudian waktu itu saya hitung-hitung, kalau saya motivasi saya waktu itu cuma kalkulasi itu waktu itu digaji berapa di Indonesia. Waktu itu gaji saya 230.000 Iya betul golongan Mas Imam, 2D. saya masih mengalami gaji itu 200, saya masih mau zaman itu ya. 2C. Saya tuh PNS udah 2C. Kemudian dikasih tawaran dengan gaji sekitar $600 waktu itu. Waktu Iya. itu dolar itu kan tinggi sekali, ada 12.000 atau 14.000 itu waktu krisis moneter itu tahun 98. Iya betul Mas Jadi Imam. iya, saya bandingkan simpel aja. Saya di sini dapat maksimal 250.000, kemudian terus ditawarin $600. 600 kali 12 itu kan sekitar 6 juta, 7 juta. Itu kan Iya 15 kali lebih banyak. Udahlah, coba aja mumpung masih muda. Nah, kayak itu salah satu motivasi saya. Dan memang kebanyakan orang yang mau bekerja di luar negeri, salah satu alasan atau yang membuat motivasi mereka jadi tinggi itu ya masalah gaji. Kayak gitu. Ya. Di samping yang lainnya seperti yang disebutkan tadi, alhamdulillah sama juga. Bagaimana kita bisa tentunya dengan gaji yang lumayan tinggi itu kita bisa sharing ke keluarga kita, kemudian kita punya keinginan-keinginan seperti keinginan kita untuk memberangkatkan haji orang tua, alhamdulillah tercapai juga semuanya, alhamdulillah. Kemudian saya juga bisa membawa bapak ibu ke sini jalan-jalan, mereka Alhamdulillah. senang semua. Alhamdulillah. Ya. Betul Mas Imam, betul. Iya. Suatu kebahagiaan tersendiri itu Mas Imam gitu ya bagi kita ya. Bisa Oke. apalagi Mas Imam bisa membawa keluarga ke Uni Emirat Arab, itu mereka pasti orang tua juga bisa merasakan, oh ini namanya negeri Uni Emirat Arab dengan mungkin style yang berbeda dengan Indonesia gitu Mas Imam ya. Alhamdulillah ikut senang. Oke, ya. Saya kira teman-teman yang di Indonesia tidak perlu khawatir. Ada sesuatu yang menjanjikan di luar negeri dan lebih banyak lagi daripada jadi tenaga sukarela. Itu ya, itu poin yang pertama. Oke, terima kasih Mbak. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Syarat-syaratnya apa aja sih untuk bisa bekerja di luar negeri itu? Banyak yang bertanya tentang masalah bahasa ini paling banyak itu. Apakah harus bisa bahasa Inggris yang lancar atau gimana kalau di Kuwait? Atau harus bisa bahasa Arab? Kayak gitu. Iya, baik Mas Imam. Saya kasih komentar ya. Untuk syarat-syaratnya tentunya mungkin secara formality dengan ijazah, transkrip dan sebagainya itu ya Mas Imam ya. Mungkin pasti kalau ada rekrutmen pasti akan diminta ya. Mungkin teman-teman juga sudah paham sebagai background foto, pas foto, kemudian ada surat sehat dan sebagainya. Dan mungkin dengan bahasa Inggris atau bahasa Arab, memang kalau di Kuwait itu sebenarnya tidak seperti kita berangkat ke Eropa ya, kalau ke US atau ke UK atau ke Kanada itu kan perlu tes bahasa Inggrisnya harus pakai TOEFL atau mungkin IELTS ya Mas Imam ya. Ya. Jadi mungkin ada passing grade-nya berapa gitu. Tapi alhamdulillah untuk yang di Kuwait teman-temannya jangan khawatir. Insya Allah asal teman-teman bisa bahasa Inggris meskipun belum fluently ya, tapi kita harus pede gitu. Yang penting kalau bahasa kasarnya kita bisa nyambung, diajak ngomong gitu Mas Imam ya, insya Allah itu bisa lulus. Dan bahasa Arab pun juga begitu. Bahasa Arab juga mungkin kalau kita belajar bahasa Arab secara kelas itu kan kita belajarnya secara grammarnya. Namun kalau secara nyata kita bekerja di Kuwait ini kita ngomong bahasa Arabnya bahasa Arab yang hari-harian Mas Imam. Jadi beda dengan bahasa Arab yang grammar tentunya ya. Jadi nanti kalau saya kasih wawasan buat teman-teman, kuncinya itu sebenarnya niat dan percaya diri Mas Imam ya. Jadi kalau misalnya masalah bahasa, insya Allah setelah datang ke Kuwait, mungkin 3 bulan kita praktis ngomong, mendengarkan. Insya Allah dengan 3 bulan itu kita udah bisa lancar bahasa Inggris dan bahasa Arabnya Mas Imam. Jadi jangan khawatir. Kalau buat saya yang penting pertama kuncinya niat Mas Imam ya. Kalau kita udah niat, Bismillah, atas izin Allah, insya Allah semuanya akan dipermudah sama Allah itu Mas Imam. Jadi jangan khawatir bahasa Inggris sama bahasa Arab ya, gitu teman-teman ya.
Insya Allah bisa, karena ini tidak tidak seketat persyaratan masuk yang kayak mungkin ke New Zealand atau mungkin ke US atau ke Kanada, karena tidak ada passing grade-nya, Mas Imam. Oke, terima kasih. Saya simpulkan, jadi bahasa Arab, bahasa Inggris tidak perlu dikhawatirkan gitu ya. Iya. Tidak Ya, harus siap. lancar, Tapi tidak harus pakai TOEFL 500, dan saya kira orang Indonesia itu udah biasanya kalau ada power of kepepet gitu ya. Walaupun iya, udahlah seadanya, tawakal ala Allah kalau orang sini bilang, udah datang ke sini bisa nggak bisa nanti akhirnya bisa, karena lingkungan betul, kita memang mendorong kita untuk berbahasa Inggris kayak gitu kan. Mungkin betul tadi Mas Imam. disebutkan setelah 3 bulan bisa lancar sendiri kayak gitu. Ya. Betul Mas. Jadi ya mungkin dengan pengalaman teman-teman yang sudah di sini, mungkin pengalaman termasuk saya pribadi, mungkin bisa kita tulis dengan catatan kecil, kita taruh di saku gitu ya, atau mungkin kita tiap hari mendapatkan vocab-vocab baru pas kita ngobrol sama kolega kita atau mungkin dengan pasien. Dari situ nanti kita bertambah kan vocab-vocabnya, kemudian dengan perlahan kita bisa lancar juga bahasa Inggris kita, lancar juga bahasa Arab kita. Begitu Mas Imam. Oke, terima kasih. Jadi tak perlu risau dengan alasan bahasa. Sekarang bahasa tidak jadi masalah gitu ya. Oke, langsung aja. Tadi udah disinggung-singgung tentang benefit-benefitnya ya, suka dukanya atau untuk kelebihannya bekerja di luar negeri. Ya, mungkin bisa lebih detail lagi, suka, duka, dan tantangannya. Siap, Sukanya Mas Imam. apa? Seneng-senengnya apa dulu? Biar memotivasi teman-teman, Mbak. Baik. Kalau pengalaman dari teman-teman yang sudah di Kuwait, kita merasa senangnya bekerja di Kuwait, kita punya banyak manfaat sih Mas Imamnya. Yang nomor satu mungkin teman-teman bisa lebih mudah buat ibadah umroh ataupun haji ya. Jadi lebih dekat juga ke Baitullah, dan biasanya kalau umroh itu daftar sekarang ya diproses terus berangkat. Daftar haji juga mungkin daftar saat musim haji terus langsung berangkat, tidak seperti kita di Indonesia harus menunggu waktu lama. Cuman untuk saat ini karena masih proses pandemi ya, jadi mungkin perlahan-lahan akan berubah lagi, karena untuk saat ini juga tahun ini kemarin hajian dari Kuwait belum bisa, tapi kita berdoa mudah-mudahan dengan seiring waktu akan pulih lagi seperti sebelumnya, jadi saat ini daftar bisa langsung berangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dengan hasil kerja keras kita di sini, dengan kita bekerja di luar negeri, kita bisa menyisihkan uang kita menabung dan kita bisa melanjutkan studi kita bagi yang teman-teman masih D3 ya. Yang berikutnya keuntungan lainnya atau sukanya juga kita bisa traveling Mas Imam ya. Mungkin teman-teman yang doyan atau yang suka traveling, kita bisa mungkin main ke Turki atau mungkin main ke negeri seberang atau mungkin ke Eropa, ke Egypt dan sebagainya. Itu sukanya ya Mas Imam ya. Mungkin berikutnya kita bisa membantu keluarga kita melanjutkan adik-adik atau mungkin keluarga yang membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan. Itu yang berikutnya. Dan mungkin yang lainnya, kita di sini negerinya kecil tapi kita senang Mas Imam ya, karena di pinggiran laut kita ya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita libur, kita 1 minggu dapat libur sehari Mas Imam ya. Jadi kita bisa main ke pantai. Mantainya kita kalau mau main ke pantai 10 menit juga sudah nyampe. Mungkin kalau pas lagi musim dingin kita bisa main ke gurun gitu Mas Imam ya. Mungkin ke villa, kita bisa kemah di gurun. Itu yang kita rasakan bisa menghibur kita Mas Imam ya. Mungkin dukanya kita di sini karena gimana ya, kadang kita perawat Indonesia itu di berbagai rumah sakit itu minoritas Mas Imam ya. Jadi kita harus tetap fight ya. Jadi apapun itu kondisinya di ruangan apa saja, ya emang
kebetulan mungkin ada teman orang Indonesia yang satu ruangan mungkin ada 2 atau 3, tapi ada contohnya saya sendiri, saya di tempat kerja saya sendiri Indonesia, jadi enak nggak enak mungkin teman kita koleganya kurang nyaman, pokoknya kita tetap harus fight ya, karena apapun itu ya kita harus jalani, dan alhamdulillah dengan seiring dengan waktu mungkin yang kitanya tadinya awal-awal kitanya merasanya aduh kok saya stres dengan mungkin rekan kerja atau mungkin dengan pasien gitu ya. Mungkin kalau kita bekerja di Indonesia kan kita bisa bertanya ya dengan sesama kakak senior gitu ya. Di sini kakak seniornya orang Indonesia, kadang jute orang India ya, atau mungkin orang Filipina. Tapi kalau masih orang Filipina masih baik ya, maksudnya ngasih tahu atau gimana. Tapi kalau orang India kadang ya gitu ya, kadang ya itu ngerasanya kalau orang India itu kadang gimana ya, cari muka gitu Mas Imam ya. Jadi ngerasanya nggak kepengen lah temennya tahu gitu ya, tapi sebenarnya nggak semuanya, cuman itu sebenarnya by apa ya, secara kebetulan ya, kalau kita dapat ruangannya yang enak ya insya Allah teman-temannya enak. Dan biasanya kalau teman-teman baru itu pokoknya bekerja di ruangan itu harus strong ya, karena di sini tekanannya dari pasien, dari teman-teman kolega itu kita harus bisa menghadapi dan kuat. Itu Mas Imam ya. Mungkin masih kurang ya Mas Imam, coba mungkin Oke, saya reminder ntar dulu, ya. Oke, jadi kerja di Kuwait bisa jalan-jalan ke luar negeri ya, ke Turki, dan kita punya uangnya, gitu kan? Iya, betul. Kalau boleh tahu, gajinya berapa sih kalau kerja kita pertama kali di Kuwait, di pemerintah atau di swasta gitu? Bisa enak sekali, bisa jalan-jalan ke Saudi, ke Turki, naik haji juga cepat, itu salah satu keuntungan yang kalau teman-teman memang punya niat, insya Allah dipermudah ya. Dan banyak sekali senangnya gitulah kalau kita bisa menembus dan lulus kerja di Kuwait. Silakan Mbak, kalau boleh secara umum aja gambaran gaji di Kuwait, di swasta, di negeri seperti apa biar teman-teman pada tahu. Nah, iya Mas Imam, insya Allah. Kalau gaji di swasta itu kisaran mungkin dari 13 juta sampai dengan 21 juta Mas Imam ya. Kalau yang di pemerintah kurang lebih kisaran 30 sampai 35 juta itu Mas Imam ya. Jadi dengan biaya segitu biasanya itu ada asrama Mas Imam ya. Jadi baik di swasta ataupun di pemerintah biasanya masih ada asrama. Jadi insya Allah bisa save uang lah ya gitu. Kecuali kalau yang sudah berkeluarga. Di sini kalau berkeluarga harus tinggal di luar asrama, dan kita biasanya kalau meskipun kerja di pemerintah dari pihak Ministry of Health-nya atau dari Depkesnya tidak ada uang buat rumah atau uang makan. Jadi gaji itu harus bisa di-manage untuk biaya family di sini gitu. Jadi sewa rumah dan kebutuhan keluarga lainnya. Tapi kalau masih single, insya Allah dengan uang segitu kita bisa save, dan kita mungkin bisa dengan uang yang kita save itu kita insya Allah bisa bisa memilah-milahkan kebutuhan kita mana yang harus kita gapai dulu, atau mungkin angen-angen atau cita-cita mana yang harus kita gapai dulu gitu Mas Imam ya. Itu Mas Imam. Di sini juga ada transportnya Mas Imam ya, kalau bekerja di sini ya, baik private atau baik yang rumah sakit swasta atau pemerintah ada transportasinya, jadi jangan khawatir ya. Jadi ada bus antar jemputnya, jadi tempat tinggal udah gratis kan dari rumah sakit, jadi alhamdulillah lah. Paling mungkin kalau pengen jajan gitu ya, mungkin makanan asramanya masih begitu, maksudnya tiap hari itu aja gitu ya. Jadi kan kadang biasanya kalau orang Indonesia kan mungkin yang suka pedas kan ya harus masak sendiri gitu Mas Imam, belanja sendiri gitu ya, itu mungkin kan jarang-jarang ya gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, makanan di asrama juga insya Allah kalau meskipun awal-awal masih belum terbiasa, perlahan juga insya Allah juga bisa adaptasi ya, dan itu semuanya insya Allah butuh proses. Insya Allah bisa ya teman-teman itu semua. Saya sendiri juga ngalamin, alhamdulillah bisa ya. Mungkin kadang kalau sekarang karena saya udah berkeluarga, saya tinggal di luar, kadang juga kalau lagi terbersit itu kangennya makanan asrama gitu ya.
ya makanan asrama itu bisa ada menu Arab, ada menu India, ada menu Filipina. Biasanya kalau di sini begitu, Mas Imam. Oke, terima kasih. Nah, ini menarik nih. Orang banyak yang komen, ya di luar negeri biayanya besar, gajinya besar. Tentunya living cost-nya juga banyak. Memang begitu. Jadi saya ingin gambaran singkat biaya hidup atau living cost di sana seperti apa, atau gimana kita harus mengatur gaji kita. Tadi udah sedikit disebutkan, kalau single gimana, kalau berkeluarga gimana. Baik, Mas Imam. Jadi kalau pengalaman saya juga ngalamin single di sini, Mas Imam, ya. Kalau single itu biasa untuk saat ini, insya Allah mungkin kalau dirupiahkan 2 juta udah bisa ya, Mas Imam, ya. Kalau single, kalau kita pokoknya bukan tipe yang suka belanja ya, bukan tipe yang suka terus kalau keluar mungkin kita matanya hijau ya Mas Imam ya, mungkin pengen ini pengen itu gitu ya. Kadang kan kita mungkin manusiawi ya, kita udah ngerasa punya gaji, aduh pengen ini, ngelihat belanja ini comot itu comot gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa manage hati kita juga ya, insya Allah dengan 2 juta itu insya Allah kita bisa hidup ya di Kuwait ya, kalau yang single ya. Tapi kalau yang buat family ya itu belum cukup Mas Imam ya. Dengan family itu mungkin kisaran 3-4 ya, karena harus bayar sewa rumah. Mungkin kalau ada yang punya nani, karena buat ngomong anak-anak, atau mungkin dititip ke babysitting, kayak gitu. Kurang lebihnya segitu. Jadi emang yang biaya family yang sudah tinggal di luar lebih besar, karena kan kebutuhan lebih banyak. Tapi kalau bagi yang single, teman-teman yang mungkin single, insya Allah bisa dengan gaji yang didapat, mungkin kita harus fix, dengan uang segini saya harus dengan 2 juta atau mungkin 2 sampai 2,5 juta saya kunci taruh di amplop ya, mungkin dipisah ya biasanya biar nggak kecomot-comot. Ini amplop buat kirim ke keluarga, ini amplop buat biaya hari-hari kayak gitu Mas Imam ya, yaitu mungkin belajar dari teman-teman yang sudah ahli memanage uang ya Mas Imam ya. Tapi insya Allah bisa Mas Imam. Teman-teman yang di sini yang bekerja di rumah sakit swasta, ada yang melanjutkan S2 di Usahid, teman saya Mas Imam. Jadi ya alhamdulillah bisa. Semuanya pasti bisa Mas Imam. Oke, terima kasih. Berarti cukuplah gitu ya. Dan saya kira yakin lebih dari cukup gitu lah. Baik single dan atau kalaupun yang berkeluarga tadi ada sedikit pengeluaran lebih banyak. Berarti itu kalau yang berkeluarga itu gaji total segitu, silakan Anda mau bawa keluarga atau mau apa, tapi biaya sendiri gitu ya? Betul Mas Imam, betul. Jadi ya mungkin pihak rumah sakit ya kasarnya nggak mau tahu ya, pokoknya gajinya segitu, mau gimana ya. Kalau berkeluarga ya tidak ada tambahan lagi Mas Imam, baik di private ataupun di pemerintah gitu ya. Tapi sebenarnya di sini juga banyak lowongan kerja loh Mas Imam di sini itu ya, di Kuwait itu banyak banget ibaratnya rumah sakit baru yang dibuka gitu ya, tapi mudah-mudahan banyak peminatnya gitu ya. Jadi sebelum tahun-tahun sebelumnya itu ada dari Kuwait itu datang ke Indonesia sebenarnya pengen 500 atau 1.000 perawat ya, tapi pas lagi dites sepertinya peminatnya dari teman-teman kita yang masih kurang. Makanya teman-teman hayu semangat, banyak sekali lowongan di Kuwait, rumah sakit baru yang dibuka gitu ya. Mungkin setelah mendengarkan video ini, di Kuwait itu enak loh. Saya yang berencana 2 tahun, sekarang sudah lulus sarjana Mas Imam, udah 18 tahun di sini saya. Masya Allah. Nggak berasa Mas Imam. Dan nggak mau pulang. Mau pulang Mas Imam, tetap mau, karena kita tetap cinta Indonesia Mas Imam ya. Right or wrong, Indonesia is our country ya, whatever the condition ya, apapun kita harus pulang, dan memang lebih enak di Indonesia kalau punya duit. Oke, iya tadi ada ya banyak sukanya daripada dukanya. Tantangannya itu tadi udah disebutkan ya, karena memang jumlah perawat Indonesia di Kuwait masih sedikit, berarti ya masih minoritas. Nah ini teman-teman kalau
bisa jadikan perawat Indonesia itu minoritas di sana. Nanti kita jadi bisa apa ya, bargaining powernya lebih tinggi, bisa minta gaji, bisa demo di sana juga gitu. Oke. Ya. Oh iya Mbak, tadi karena kita nyebut-nyebut tentang minoritas, berapa sih perawat Indonesia yang udah ada di sana? Adakah organisasi PPNI atau apa? Mungkin bisa disebutkan jumlah perawat Ya, total di Kuwait saat ini. siap. Untuk saat ini perawat yang ada di Kuwait kurang lebih 350 ya Mas Imam ya, karena sebelumnya itu lebih dari 400-an ya perawat di sini itu. Cuman kendalanya banyak yang resign itu pulang ke Indonesia dan sudah tidak kembali lagi ke Kuwait, tapi pendatang barunya nggak ada gitu. Jadi ya banyak yang pulang, tapi generasi penerusnya nggak ada Mas Imam ya. Jadi alhamdulillah dengan kurang lebih 300-an perawat tadi, kita alhamdulillah guyup Mas Imam ya, di sini ada organisasi keperawatan PPNI. PPNI di sini juga merupakan apa itu perwakilan dari maksudnya PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia yang ada di Kuwait. Jadi emang kita pusatnya menginduknya ke DPP PPNI yang di Jakarta. Jadi kita di sini namanya Dewan Perwakilan Luar Negeri PPNI Perwakilan Kuwait. Mungkin kalau yang di daerah Dewan Pengurus ya, Dewan Pengurus Wilayah ya. Kalau di sini Dewan Pengurus Wakil Persatuan Perawat Nasional Indonesia Perwakilan Kuwait. Jadi mungkin kalau kayak Mas Imam DPLN PPNI yang ada di Uni Emirat ya Mas Imam ya, kalau di sini sama kita PPNI yang ada di Kuwait, dan itu alhamdulillah anggotanya juga kurang lebih 300-an, dan saya sendiri sebagai sekjennya Mas Imam ya. Alhamdulillah saat ini saya sebagai sekjennya, dan kita sebagai wadah organisasi yang profesi, kita insya Allah membantu teman-teman anggota yang membutuhkan, seperti mungkin ada buat memfasilitasi untuk STR atau mungkin proses verifikasi gitu. Karena di sini buat teman-teman yang masuk bekerja sebagai perawat yang ada di Kuwait, proses verifikasi itu tetap harus jalan Mas Imam ya. Mungkin kalau yang di Uni Emirat beda ya Mas Imam. Kalau di sini mungkin sebelum berangkat proses verifikasi, ya kalau yang waktu zaman saya emang verifikasi prosesnya jalan, maksudnya sudah diterima sebagai perawat di Kuwait, tapi seiring itu proses verifikasi sambil jalan, dan alhamdulillah kalau punya saya sudah selesai. Dan selain wadah organisasi PPNI, di sini juga banyak wadah ormas-ormas yang ada di sini. Kita di sini organisasi ormas yang paling besar itu namanya Diaspora Kuwait, jadi Forum Diaspora Indonesia di Kuwait. Selain itu juga ada, kita punya Indonesia Indonesian Mosque di sini. Jadi alhamdulillah kalau lagi Lebaran kita itu ngumpul Mas Imam ya di Masjid Indonesia. Jadi di situ setelah sholat Id bareng-bareng dengan imam juga orang kita sendiri, khutbah juga khutbah Indonesia. Setelah itu kita itu biasa dengan diinisiasi dari takmir Masjid Indonesia kolaborasi dengan ormas-ormas yang lain. Itu setiap habis sholat Id itu kita biasa makan kuliner Indonesia Mas Imam ya. Jadi di masjid ini alhamdulillah dengan perjuangan para senior yang sebelumnya, kita itu dari pemerintah Kuwait diberikan satu masjid untuk warga Indonesia. Jadi alhamdulillah, Masya Allah, mungkin kalau saya dengar kayaknya baru di Kuwait ya ada, maksudnya warga Indonesia punya masjid gitu ya. Kurang tahu kalau di Mas Imam ya. Jadi alhamdulillah, jadi itu udah kebiasaan kita. Jadi setelah Lebaran mau Idul Fitri atau Idul Adha, kita dari takmir dan kolaborasi dengan ormas yang lain, setelah sholat Id selesai, mungkin ada ramah tamah sebentar, mungkin dari warga masyarakat mungkin pengen mengadakan ada tampilan anak-anak atau mungkin yang lain gitu ya. Jadi alhamdulillah itu sudah mengobati rasa kangen kita ke tanah air ya, mengobati rasa kangen kita makan kuliner-kuliner yang mungkin jarang, kalau tinggal di asrama jarang masakan Indonesia. Dan alhamdulillah dengan bertemunya teman-teman di Masjid Indonesia itu kita ngerasa Masya Allah
masih punya saudara di rantau gitu, merasakan Lebaran bareng-bareng gitu, Mas Imam. Alhamdulillah di sini masyarakat Indonesianya guyup, Mas Imam ya, gitu Mas Imam. Jadi kesimpulannya tidak perlu khawatir ya, sendirian di sana. Banyak sekali orang atau khususnya perawat di Indonesia sekitar 350-an orang, dan banyak juga profesi yang lain orang Indonesia yang bekerja di sana. Dan kabar terbaru saya baru dengar juga bahwa ada Indonesian Mosque itu ya. Ya ini bagus sekali di UI belum ada Mbak seperti itu. Iya, iya Mas Jadi Imam. tidak perlu khawatir, banyak orang Indonesia di sini dan insya Allah mereka siap membantu ya teman-teman, tidak perlu khawatir. Oke, Ya. ada yang kelupaan tadi, di Arab kan panas sekali itu katanya sampai 50 derajat. Gimana nih iklimnya, cuaca di sana gimana? Kalau pas Oh panas iya, gimana? iya. Kalau mas musimnya dingin, ada musim salju atau apa gimana? Ceritakan Mbak. Betul, betul. Saya tadi juga kelupaannya mungkin yang tadi masih menanyakan tantangan tadi ya. Mungkin tantangan di sini kalau bekerja sebagai perawat di sini, kan tadi saya belum cerita yang masalah culture ya Mas Imam ya. Jadi mungkin kalau bekerja di rumah sakit karena kita ngerasa culture-nya beda dengan Indonesia gitu ya. Kalau kita di Indonesia kan kita harus murah senyum gitu Mas Imam ya. Jadi kalau kita perawat harus murah senyum kan sama pasien atau mungkin sama kerabatnya pasien. Tapi di sini kebalikannya Mas Imam. Jadi jangan disangka kalau kita di sini senyum gitu, ternyata karena beda culture. Di sini kalau kita senyum sama mungkin kalau sama pasien kita emang berusaha ya berkomunikasi interaktif sama pasiennya dengan sesuai dengan pelajaran kita di perawatannya. Tapi maksudnya senyum di sini kalau di kebiasaan Arab sini Mas Imam, apalagi dengan lawan jenis itu dikiranya kita suka Mas Imam. Jadi kalau kita ketemu ya kita sekedar ngobrol biasa aja, jangan ya maksudnya apa itu kebiasaan kita yang murah senyum di Indonesia itu di sini beda Mas Imam. Jadi ya harus hati-hati, harus melihat sikon gitu. Jadi kalau misalnya dengan pasien ya karena beda culture kita ya ngomongnya secara oh ini perawat ini pasien gitu. Jadi mungkin kebiasaan kita di Indonesia yang murah senyum tadi di sini ya pokoknya kita harus jaga, harus hati-hati. Oh kita lawan bicaranya siapa gitu. Kita lawan ngomongnya siapa. Kalau mungkin kitanya sesama dokter ya secara profesional kita say hello good morning, apa yang harus ini kita ikutin dokternya. Tapi kalau dengan pasien pun juga kita harus secara explain atau menjelaskan kita mau melakukan tindakan apa. Tapi kalau keluarga pasien ya gitu tadi, pokoknya ya kita bersikapnya biasa aja gitu. Kalau mau nyapa ya nyapa, tapi jangan terus belum kenal belum apa senyum gitu. Jadi di sini disalah arti, maksudnya emang habitnya begitu Mas Imam ya. Itu yang salah satu culture yang berbeda. Terus mungkin kalau masalah iklim di sini hanya ada dua, panas sama dingin ya. Jadi kita itu kalau dari bulan 6 Juni sampai dengan bulan 9 itu kita termasuk summer ya. Jadi anak-anak yang sekolah di sini itu enak banget Mas Mam. Jadi kalau musim summer itu libur, jadi sekolahnya pendek banget. Jadi bulan Juni sampai bulan 9 kita musim panas. Jadi nanti mulai akhir 9 ke Oktober, November, Desember sampai dengan Februari, Maret itu kita masih musim dingin. Jadi puncak dinginnya itu di antara Desember ke Januari gitu Mas Imam. Itu puncak-puncaknya. Biasanya paling puncak itu dingin tuh bisa memasuki pernah sampai -4, -6 gitu pernah. Tapi tidak ada salju di sini Mas Imam. Dan kalau musim panas di sini bisa sampai 56 derajat, lebih dari 56, tapi kita dari sistem percuacaan di Kuwait tidak pernah mengumumkan kalau cuacanya hari ini lebih dari 56 itu tidak pernah diumum. Tapi pada kenyataannya dengan kondisi panas itu sebenarnya lebih dari 56 degree. Tapi ya alhamdulillah kita survive ya Mas Imam ya udah biasa ya gitu. Jadi di sini kalau di luar panas, kalau masuk ke rumah sakit dingin dengan AC. Kalau kita di luar mau di perjalanan panas masuk ke rumah kita atau ke hostel atau ke asrama dingin juga gitu Mas Imam ya. Mungkin yang lain oh ya, mungkin iklim yang lain juga di sini ada hujan badai debu Mas Imam ya. Mungkin kalau di saat musim peralihan mau musim summer ke winter gitu seringnya badai debu Mas Imam ya. Pernah saya punya pengalaman sendiri, saya lagi nyetir sendiri di luar tahu-tahu mendung itu ternyata
badai debu, jadi pasir berterbangan gitu Mas Imam. Saya merasa ya Allah ini mau kiamat atau gimana ya saya. Jadi jarak pandangnya itu cuman nggak ada 5 meter itu ya Mas Imamnya, pokoknya jarak pandang dekat, jadi kita melihat dari mobil saya ke depannya itu pendek banget jarak pandangnya. Jadi ya Allah kalau badai debu begitu, jadi kalau pas lagi badai debu lebih baik di rumah gitu. Dan kalau pas lagi badai debu itu biasanya hospital itu di rumah sakit banyak pasiennya dengan mungkin keluhan sesak nafas, harus banyak diuap ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi banyak pasien-pasien seperti itu kalau pas lagi musim badai debu. Dan di sini mungkin culture lainnya lagi, kalau mungkin masalah perumahan ya Mas Imam, mungkin rumah-rumah di sini hampir sama kayak rumah di Dubai ya Mas Imam ya. Di sini mungkin dulu saya pertama kali masuk ke Kuwait itu saya ngerasanya kok rumah di Kuwait nggak pakai genting kayak di Indonesia gitu ya. Rupanya itu fungsinya kan rumahnya kotak-kotak gitu ya Mas Imam ya. Jadi saya ngerasanya aneh gitu ya. Ternyata itu karena di sini ada iklim dan klimatnya yang ada badai debu itu, ternyata di sini itu kalau rumah ya dengan cor-coran yang kotak-kotak semen gitu aja, dan itu ternyata fungsinya ya emang buat menahan kalau badai debu kuat gitu ya. Jadi alhamdulillah sekarang sih kita juga sudah bisa adaptasi ya dengan iklim sama cuaca yang di Kuwait yang panas. Kalau panas lagi panas, jadi puncak-puncaknya panas itu di bulan 7, akhir bulan 6, dan puncak-puncaknya dingin itu di bulan akhir-akhir Desember ke Januari Mas Imam. Tapi tidak ada salju ya. Kalau mau main salju ke Turki Mas Imam. Oke, terima kasih. Jadi tidak perlu khawatir ya, suhu 50 derajat. Mungkin nggak terbayang di Indonesia itu maksimal itu 36 atau 37 ya kalau di luar gitu. Nah, di sini bilang wah 50 itu hampir mendidih ya. Tapi tidak perlu khawatir ya, kalau di sini bilang pas musim panas itu di sini kalau saya tuh aslinya orangnya hitam. Kalau musim panas malah jadi tambah putih. Kenapa? Karena banyak AC masuk di AC. Orang bilang di sini kalau bulan Juni, Juli, Agustus itu kan puncaknya. Itu kalau di luar musimnya panas Arab. Tapi begitu kita masuk ke gedung itu Europe. Itu di luar 50 derajat, di gedung atau di rumah kita itu 18 derajat sampai 23 kayak gitu. Jadi tidak perlu khawatir untuk teman-teman gitu ya. Di sini semuanya full AC, olahraga, juga indoor, banyak sekali fasilitas-fasilitas seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi semoga menambah jelas tentang apa ya, seberapa panas Middle East itu 50 derajat kita bisa memanage. Tidak perlu khawatir. Oke, terima kasih Mbak Eka atas penjelasannya ini. Kemudian tadi juga udah disinggung tentang culture shock gitu ya, tentang beda-beda adat kebiasaan Indonesia dengan budaya lokal di Kuwait ya. Tadi kalau di sini Mbak perawat harus senyum ke pasien, ke pengunjung dan semuanya. Itu kita disurvei khususnya untuk di Abu Dhabi itu ya. Begitu kita selesai melayani atau kita melayani itu kita harus introduce my name, kemudian senyum, kemudian menjelaskan berapa lama harus menunggu, dokternya siapa, harus diantar sampai mana, kira-kira nanti berapa lama selesai. Kita harus senyum. Setelah mereka selesai, mereka akan dapat SMS. Ini orangnya tadi perawatnya itu mengenalkan diri enggak, senyum enggak. Nah itu bedanya mungkin ya di Indonesia, di Kuwait sama di sini. Oke. Ini menarik tentang cultural shock ya. Itu memang terjadi di mana-mana. Bagi orang Indonesia yang ke Europe juga ada sesuatu yang mungkin tidak cocok dengan budaya kita, atau juga di Arab. Kalau di Arab sih kayaknya lebih banyak samanya gitu. Mungkin bisa diceritakan apa yang beda banget atau apa ya, what we can do, what we cannot do. Jadi apa yang boleh dikerjakan di sini atau apa yang nggak boleh kayak gitu di Kuwait, bisa dijelaskan terkait dengan budaya orang lokal di sini. Seperti tadi senyum-senyum ke keluarga, jangan terlalu banyak senyum, dikira kita suka kayak gitu. Ya.
Iya Mas Imam, maksudnya pertanyaannya sebagai perawat ya, Iya, apa iya, yang sebagai bisa perawat kita ya, sebagai kerjakan di perawat. rumah sakit itu ya. Eh Jadi kalau apa kita, kultur kerja di rumah sakit seperti apa bedanya di Indonesia di sini kayak gitu. Iya. iya, iya Mas Imam. Jadi mungkin kalau di rumah sakit, tadi saya sebelumnya menyinggung kalau di Indonesia kita harus mulai senyum ya, tapi kalau di sini kita boleh berekspresi senyum, tapi kita harus melihat sikonnya gitu. Mungkin kalau kita emang sedang berkomunikasi dengan pasien, dengan harus menjelaskan ya kita mungkin menjelaskan juga harus berwajah yang tidak, maksudnya yang kelihatan marah gitu ya. Maksudnya senyum tapi kita bisa bisa memilah-milah ya senyumnya yang gimana gitu ya. Karena kalau yang berlebihan dikiranya di sini itu orang Arab ini banget mudah banget mengartikan oh ini orang kayaknya ada sesuatu gitu ya Mas Imam ya. Jadi sebenarnya emang kita sebagai perawat juga dituntutnya tetap harus komunikasi seperti yang Mas Imam jelaskan tadi, menjelaskan juga. Cuman maksudnya saya di sini kalau misalnya kita belum kenal, maksudnya jangan asal senyum gitu Mas Imam ya, karena kan di sini begitu ya. Kalau mungkin dengan orang yang nggak kenal, kita di sini emang udah terbiasa ya dengan salam assalamualaikum, itu yang salah satu sisi bagusnya Mas Imam. Jadi kita nggak kenal siapapun, dengan orang Arab kita masuk ke ruangan atau masuk kemana aja dengan salam itu udah menjadi juga kebiasaannya di sini. Jadi alhamdulillah gitu ya sisi lainnya. Tapi yang sisi yang saya maksudnya yang masalah senyum tadi ya, maksudnya gitu kadang apalagi ya kalau misalnya kita mungkin saya berdiri di sini, mungkin ada di sana lagi berdiri orang beda jenis gitu ya, terus kita nggak sengaja kita melihat terus senyum, itu yang saya maksudkan Mas Imam ya, begitu ya. Jadi mungkin maksudnya kita kan kalau kita yang nggak tahu oh pengennya apa atau mungkin pengen ini gitu ya, tapi di sini kita nggak bisa begitu. Jadi kalau mungkin ada orang seberang di sana kita nggak ini ya, maksudnya jangan bermurah senyum gitu. Mungkin ya kalau kita nggak kenal ya udah kita diam saja gitu. Tapi kalau sekedar salam gitu, insya Allah nggak apa-apa gitu ya. Dan sisi lain juga perawat-perawat di sini tidak semua tindakan bisa dikerjakan oleh perawat ya Mas Imam ya. Mungkin kalau injeksi bisa ya, tapi kalau mungkin kayak tindakan lain yang di Indonesia bisa dikerjakan itu ada regulasi sendiri yang itu harus dikerjakan sama dokter ya. Mungkin kalau kayak pasang NGT itu biasanya sama dokter Mas Imam ya. Misalnya kalau di Indonesia kan itu udah bisa ya sama perawat gitu ya. Kalau kayak EKG emang kita yang harus ngerjakan juga. Kalau yang hal lain, insya Allah dengan apa ya Mas Imam ya, dengan orientasi kita bisa memahami ya nanti hal-hal apa saja yang bisa dikerjakan oleh perawat yang di sini ataupun tidak. Cuman ya seringnya yang di sini paling dressing sama injeksi itu yang sering kita kerjakan oleh perawat. Kalau yang lainnya biasanya sama dokter, Mas Imam. Oke, ya terima kasih. Khususnya untuk perawat ya tentu kita punya regulasi masing-masing. Jadi ada scope of service sebagai perawat itu kita tugasnya apa saja nanti pada masa orientasi tentunya dijelaskan. Anda boleh pasang infus atau enggak, Anda boleh kasih obat atau dressing, itu semuanya tergantung kebijakan lokal ya. Saya Ya, kira kalau pasang jelas infus lah. masih bisa kita, masih bisa Ya, Mas ya. Imam pasang. Ya. Ya. Saya kira untuk masalah keterampilan untuk perawat Indonesia tidak udah terbukti tidak kalah dengan negara yang lain ya. Betul, betul Mas Imam. Jadi Karena di sini masyarakat atau mungkin orang asli sini, maksudnya suka dengan perawat Indonesia itu ya itu tadi karena ramah sebenarnya, terampil, skillnya bagus gitu ya. Itu yang kita rasakan sebenarnya, orang pribumi sini sebenarnya suka sama perawat Indonesia gitu ya. Mudah-mudahan ada generasi baru lagi yang datang ke Kuwait. ya Mbak, banyak yang itu kisah-kisah yang apa ya mengatakan bahwa perawat orang Arab itu ngomongnya kasar-kasar, galak-galak, gimana? Sifat-sifat orang Arab itu seperti apa sih?
Oh iya, 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 ya. ya. Belum saya Itu perlu. ceritakan ya. Coba, iya. Betul Mas Imam. Jadi kalau kita terbiasa, kalau saya kayak orang Jawa yang mungkin dengan nada suara yang pelan, terus harus ada adab, ada tata krama gitu. Di sini kalau orang Arab budayanya ngomongnya tinggi Mas Imam. Jadi mungkin yang biasa dengan logat yang tinggi, mungkin kayak orang seberang gitu ya, udah biasa kali ya. Kayak kita sendiri mungkin Jawa dengan Sumatera sudah beda ya gitu. Jadi di sini pun juga gitu. Jadi orang Arab di sini kalau manggil itu ya antara keluarga sendiri manggil bapak sama ibunya itu ya manggilnya nama dan suaranya juga misalnya bapaknya Ali, Ali, Ali gitu. Jadi ya mereka sudah terbiasa begitu dan mungkin sudah culture-nya ya mereka kayak gitu ya biasa aja. Kalau bahasa Arabnya di sini Adi gitu ya, udah biasa gitu ya. Jadi manggil kakaknya juga misalnya namanya Muhammad ya Muhammad gitu doang. Jadi ya udah biasa. Kalau kita kan sebagai orang yang Jawa, kita didik adik-adik kita mungkin anaknya manggil kakaknya kakak atau adik gitu ya. Mungkin manggil suami dengan sebutan juga yang beda. Tapi di sini suami istri itu kalau manggil ya biasa aja dengan nama gitu dan suaranya juga lantang. Misalnya nama saya Ika gitu manggilnya ya Ika gitu dengan suaranya yang lantang. Kalau kita ngerasanya ini orang manggilnya kenceng banget kenapa ya, tapi emang biasa udah karakternya orang Arab begitu, kalau manggil itu ya suaranya lantang gitu. Jadi ya itu yang hal masalah manggil memanggil ya mungkin yang kebiasaan di sini juga. Kalau di perkantoran Mas Bang ya, kalau misalnya kita mengurus sesuatu juga mungkin kalau kita naruh paper, mungkin teman-teman nanti kalau baru harus mengurus formality paper segala macamnya, ya itu tentu kalau pas ketemu kita pekerjanya yang maksudnya pegawai yang rajin langsung dikerjakan. Tapi kalau mungkin ada yang ngerasa oh lo gue kuati ya gitu di sini tuh kalau udah ngerasa saya quality gitu ya suka-suka gua gitu ya Mas Imam. Jadi ya kalau saya belum mau ngerjakan sekarang ya besok ntar dibilangnya bacer bukro gitu. Jadi ya harus sabar Mas Imam kalau ngadepin kita follow up paper di sini ya, dan kita harus tahan mental juga, harus tahan banting juga karena sudah maksudnya di sini sudah biasa kalau kita di bola pingpong gitu ya. Jadi ya itu ya salah satu mungkin dukanya ya gitu Mas Imam ya. Jadi kita harus tahan mental sama tahan banting juga karena beda culture juga ya, beda kebiasaan. Karena di sini karena ngerasa quality itu kaya ya, jadi mereka nggak sekolah pun bisa kerja, mereka nggak sekolah pun bisa dapat uang, jadi ngerasanya oh saya ini quality loh gitu. Jadi ngerasanya ya suka-suka saya gitu kan, saya mau kerjakan atau tidak gitu. Itu salah satu perbedaan lagi Mas Imam ya. Dan alhamdulillah sih ya selama ini asal kitanya ya oke, bilang gitu aja. Karena kalau semakin kita membantah ya merekanya marah Mas Imam ya, kita ikutin saja apa maunya mereka gitu. Karena mereka yang punya negaranya ya, jadi ya itu Oke, masih ya terima kasih. Oh ya, ada nggak perawat lokal asli situ sendiri, perawat Kuwait? ada Mas Imam ada. Jadi ada perawat lokal tapi tidak banyak ya persentasenya. Mungkin kalau kita perawat di sini persentase perawat yang paling banyak itu India, kemudian nomor 2-nya Filipina, terus sisanya itu ya Egypt, mungkin Lebanon, terus mungkin Syrian, atau mungkin kita dari negara kita Indonesia, dan termasuk yang persentase kecil juga yang pribumi ada. Tapi kalau perawat pribumi ya begitu Mas Imam ya, kalau pas dapat orangnya yang rajin ya emang mau bekerja. Tapi kalau ngerasanya sudah ngerasa oh saya ini quality ya datang tanda tangan. Habis itu misalkan ada misalnya dapat assignment atau tugas apa ya pokoknya ya nanti teman satu rekan kerjanya siapa ya biasanya ya mengerjakan teman-teman satu rekan kerjanya itu. Tapi ya kita mau bisa berbuat apa, emang sudah begitu stylenya orang pribumi. Jadi kita mau misalkan pengen mengadukan malah kita nanti yang dapat masalah gitu. Jadi ya ada perawat pribumi asli gitu, tapi nggak banyak prosentasenya. Dan biasanya kalau perawat pribumi itu nanti
kedepannya bakalan ditugaskan atau dikirim ke apa itu kayak kursus jadi head nurse atau nanti kedepannya jadi metron atasan. Jadi wawasannya bakalan jadi atasan Mas Imam. Jadi Oke, terima kasih. Ini udah hampir 1 jam atau udah lebih ini? Saya nggak lihat tadi mulai jam berapa. saya juga nggak lihat ya Mas Imam ya. Masih semangat, masih kuat. Oh boleh lanjut kalau masih ada pertanyaan lagi Enggak, siap siap. oke. Saya kira tadi udah kayaknya udah tercakup semuanya yang kita list ya dari teman-teman udah ya penjelasannya udah sangat jelas. Kalau bagi yang belum jelas silakan nanti komen, ini saya akan posting di YouTube dan kita akan kalau perlu kita adakan session yang kedua. Iya. Terima kasih untuk Mbak Eka atas sharing kali ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pesan-pesan untuk teman-teman kita yang mau berangkat ke Kuwait untuk memotivasi gitu. Silakan, Mbak. Siap Mas Imam. Saya insya Allah dari saya kesan-pesannya ya teman-teman tetap optimis ya, optimis, yakin, percaya diri, hard work itu harus ya, dan insya Allah teman-teman bisa menggapai mimpinya ya. Pokoknya yang penting semangat. Semangat, percaya diri itu yang paling utama. Insya Allah apa yang ada di dalam hati kalian itu insya Allah akan digapai. Dan seperti yang teman-teman ketahui ya, Allah punya keinginan apa, insya Allah akan mengabulkan apa yang jadi keinginan teman-teman, asal kita harus hard work, kita tetap ikhtiar berdoa, optimis, dan jangan patah semangat. Itu Mas Imam ya, teman-teman semangat semua ya, insya Allah teman-teman di sini ahlan wa sahlan, kalau ada yang datang ke Kuwait, insya Allah bakalan ketemu langsung dengan saya. Begitu Mas Imam, mudah-mudahan bisa membantu ya. Terima kasih Mbak Eka atas sharing pengalamannya hari ini. Jazakillah khair. Semoga menjadi catatan amal yang baik untuk Mbak Eka dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang mau berangkat khususnya ke Kuwait gitu ya. Untuk sesuatu yang kurang bisa ditanyakan nanti di kolom komen. Insya Allah saya tiap bulan dulunya itu tiap bulan akan saya targetkan saya wawancara dengan perawat yang bekerja di luar negeri di seluruh dunia. Baru ke sampean saya bisa wawancara dengan perawat yang di Belanda, di Australia, di Jerman, dan kali ini terima kasih udah kesampaian dari Kuwait untuk Mbak Eka. Terima kasih sekali. Insya Allah jangan ngafok kalau saya undang lagi untuk sharing pengalaman yang lainnya. Terima kasih untuk program kali ini. Jangan lupa follow channel ini ya. Insya Allah banyak informasi dari luar negeri, dari berbagai negara akan saya sharing. Dan tujuan saya hanya untuk memberi semangat teman-teman yang di Indonesia. Banyak sekali peluang kerja di luar negeri. Anda mau ke Europe, ke Arab, Saudi, ke Kuwait, ke UAE, sebenarnya banyak. Tinggal usaha Anda belajar lebih keras, mempersiapkan diri lebih baik daripada teman yang lain. Mungkin pertemuan kali ini kita cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.